Nggak boleh istana melindungi pejabat yang jelas-jelas korupsi pada waktu itu. Oke. Jadi pembantu Soeharto itu ribut mungkin. Sehingga kenapa isu korupsi terbongkar karena di antara mereka. Makanya kita tanya kepada istana, kenapa ini nggak diselesaikan? Siapa tadi namanya? Kalau keliru Kentat Harsono. Jadi saya pertama kali demo itu 93 awal semester 1. Ada ISDSB, demo sampai ke istana. Dari Salemba, Longmat ke istana. Itulah pertama kali demo saya langsung ke istana memang. Sobat Forum, kita bertemu kembali dalam acara Menolak Lupa. Di program ini, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita akan menghadirkan seorang pelaku yang waktu itu sebagai aktivis memperjuangkan agar adanya demokrasi di negara ini. Nah, hari-hari ini kita ingin juga tidak melupakan perjuangan itu. Agar apa? Agar kita tetap berada dan hidup di alam yang demokratis. Tidak ada pretensi kita membenci atau ingin mendeskripsikan seorang. Kita hanya mengungkap sebuah fakta yang pernah kita alami. Agar jadi pembelajaran dan jadi perjuangan kita bersama untuk menjaga nilai-nilai yang baik, yang demokratis, yang anti KKN, dan anti terhadap praktek-praktek yang membuat pelanggaran HAM terjadi di Indonesia. Untuk itu kali ini kita hadir Pak, saya sebutnya Wakil Kamal. Namanya Wakil Kamal, tapi dia tidak mewakili siapa-siapa. Dia mewakili dirinya sendiri. Selamat datang Pak Wakil Kamal. Selamat datang Mas Samuel. Wah ya, gimana kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik. Walaupun menurut saya bangsa ini tidak sedang baik-baik saja. Begitu ya? Iya dong, udah tahu kondisi seperti ini. Kenapa? Ya menolak lupa. Jangan sampai kondisi zaman Orde Baru kembali lagi terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, kita mengingatkan kepada seluruh bangsa ini, terutama anak muda yang tidak tahu sejarah, bahwa bangsa ini pernah 32 tahun berada di bawah rejim otoriter Orde Baru. Oh, Pada ya? waktu itu tidak ada kebebasan, negara hukum hanya ada dalam kertas-kertas undang-undang atau konstitusi, tapi praktiknya adalah negara kekuasaan. Tidak ada kebebasan berbicara, tidak ada kebebasan berpendapat, semuanya dibungkam pada waktu itu. Itu kira-kira apa? Jadi jangan sampai kembali pada suasana yang menyeramkan, menakutkan seperti masa-masa kami waktu dari SMA sampai mahasiswa. Tidak ada kebebasan pada waktu. Oleh karena itu, terutama generasi muda, jangan mengalami kembali masa-masa suram bangsa ini. Dan itu harus dicegah oleh kita semua. Kewajiban konstitusional kita. Kewajiban kita untuk kembali mengikatkan kepada seluruh bangsa, jangan kemudian kembali pada masa-masa rejim otoriter Orde Baru. Oke. Enaknya ngomong sama Pak Wakil Kamal seperti ini. Nggak perlu dipancing dikit aja udah keluar semua ya. Pak Wakil, saya mau kembali lagi sebelum Pak Wakil makin agitatif ya. Ya, Anda ini pada waktu itu apa? Sebagai apa? Pada Saya masa 98 itu 96 saya terpilih di Andalas Padan menjadi ketua presidium Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Seluruh Indonesia, ISMAHI pada waktu itu. Dan memang aktivis FKMIJ, FKSMJ dengan teman-teman juga, dengan Mas Ubed, dengan Sarbini, dengan Ahong, dan kawan-kawan pada waktu itu. Jadi memang kita hidup di jalanan. Anda aktivis mahasiswa? Dari kampus? Dulu Universitas Islam Jakarta, jadi ketua Senat Fakultas Hukum Mahasiswa Islam Jakarta. Kemudian ketika ada Kongres ISMAHI, Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia di Andalas Padang, saya
terpilih sebagai Ketua Presidium Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia, seluruh Indonesia pada waktu Jadi itu. pada waktu itu di kalangan Ismahi itu Hmm. melihat situasi itu memang gawat ya. Luar biasa bahwa suasananya sudah sangat menyeramkan, tidak ada demokrasi, yang katanya negara demokrasi, prakteknya bukan negara demokrasi, tapi negara kekuasaan. Misalnya. Salah satu contoh, kita tidak bebas berbicara. Tahun 96 saya demo, langsung dikandangin saya. Oh. 96 Demo demo pada waktu itu, kalau keliru itu korupsi dan Tirto Perhubungan. Ada kebocoran juga rahasia negara oleh lupa saya pada waktu itu. Ada menteri di kabinet Soeharto terlibat korupsi. Ada demo. Kita demo ke istana. Ke istana. Ke istana. Okay. Ke istana pada waktu itu. Ditangkap. Ada sebagian yang masuk lewat jalur depan Sekretariat Negara. Saya lewat masjid Rahman itu masjid. Darul Rahman kalau keliru ya. Di depannya istana. Iya, di komplek istana. 7 orang langsung saya tidak boleh pulang, langsung dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Yang meriksa itu ya bukan hanya polisi, termasuk juga tentara yang meriksa kita juga. Ya sekitar 20 jam saya mungkin. Dihukum mana? Ya agak keluar lah. Di Polres itu gak dihukum. Biasalah. Ngapain masih? Udah mahasiswa, udahlah. Kuliah saja, gak usah demo-demo gitu. Biasalah, secara psikologis kita ditekan. Pada waktu psikis. Ya, psikologis. Ya, lumayan lah, 20 jam saya baru keluar dari Polres Jakarta. 7 orang. Seluruh yang adik-adik itu, yang ngajak Wakil Kamal katanya. Itu repotnya. Jadi saya yang paling banyak ditanya-tanya sama waktu. Yang tanya-tanya bukan hanya polisi, tapi ada militer juga. Karena kan pada waktu itu kalau demo-demo kita, bukan polisi aja yang melakukan pengamanan, tapi namanya PHH pada waktu itu. Namanya PHH yang karena pada waktu itu disebut era otoritarianisme militeristik. Iya. Jadi kalau yang menggebuk kami kalau demo itu pada 98 itu polisi mundur, yang maju itu yang PHH itu, yang pakai rotan pendek itu loh. Ya. Serem itu kalau kena itu. Huru-hara. Ya pada waktu itu. Kena lah, pernah saya juga kena digebukin sekali sampai bengkak betis saya, pernah ketika demo itu. Dan pernah yang demo 98 di UNJ itu yang 2 Mei kalau di Tapi pendidikan. Kan berarti kan Anda digebuk kan Anda salah. Iya, Anda ditekan kan Anda salah. Itu kan demonstrasi menyampaikan pendapat di muka umum itu adalah bagian dari asasi manusia. Tidak ada yang salah pada waktu itu. Menuntut supaya yang korupsi menteri, Anda demo istana salah kali. Supaya nggak dilindungi. Kita demo supaya menteri ini nggak dilindungi, harus dipecat. Nggak boleh istana melindungi pejabat yang jelas-jelas korupsi pada waktu itu. Jadi rame. Silahkan dicek itu di ini. Dan pada waktu itu sebenarnya ini kasus antara yang ada dibuka rahasia negara dari Kentot Harseno pada waktu ini. Jadi pembantu Soeharto itu ribut mungkin. Sehingga kenapa isu korupsi terbongkar, karena di antara mereka. Makanya kita tanya kepada istana, kenapa ini nggak diselesaikan? Siapa tadi namanya? Kalau keliru Kentot Harseno. Siapa itu? Itu orang seknek, sekretariat seknek atau apa pada waktu itu. Jadi yang ribut antara 2 orang ini. Kita minta Soeharto untuk diselesaikan. Kalau betul terjadi korupsi, jangan kemudian dilindungi. Menteri-menterinya harus dipecat, diproses hukum pada waktu itu. Mungkin yang dimaksud oleh Pas Pampres atau tentara itu atau polisi itu, Anda nggak perlu demo, Anda kirim surat aja kepada Presiden. Susah kalau pada waktu itu kirim surat nggak ditanggapi, demo aja nggak ditanggapi, apalagi kirim surat. Gitu ya? Saya demo yang kedua kalinya ke istana itu. Nggak ada aplikasi waktu itu ya? Nggak ada. Lapor Pak. Gitu. Nggak ada lapor Pak, karena demo itu dulu pakai telepon ke rumah-rumah masing-masing. Kalau ngajak teman, yuk kita demo. Jadi saya pertama kali demo itu 93, awal semester 1. Ada ISDSB, demo sampai ke istana. Dari Salemba, Longmat ke istana. Itulah pertama kali demo, saya langsung ke istana memang. Jadi demo tolak SDSB tahun 93 itu. Jadi awal semester 1 saya udah ke sana. Yang kedua itu langsung ditangkap itu tahun 96, kasus korupsi Kentot Harseno baru. Terjadilah diskusi dengan teman-teman dari kampus ke kampus. Jadi 98 itu kita dimulai dengan
diskusi-diskusi ilmiah dengan teman-teman bahwa bangsa ini harus segera dihentikan. Artinya demo itu punya dasar Iya, referensi. dasar akademik. Bukan ngawur ya? Bukan ngawur. Kita itu pada waktu itu mengadakan diskusi kelompok di antara mahasiswa lintas perguruan tinggi. Apa diskusinya itu? Ya, diskusi tentang keadaan bangsa ini. Tentang harga-harga yang pada waktu itu menjelang 98 sudah mulai naik. Rakyat sudah banyak yang antri BBM. Itu antri akhir tahun nggak? Udah mulai Agustus ingat saya. Kan sekarang itu katanya kalau harga naik, akhir tahun naik, wajar. Nggak. Katanya ada cawapres itu begitu ngomongnya. Dulu itu, Nggak ya? itu dulu bukan hanya hari akhir tahun. Oh. Bukan akhir tahun, tapi sampai antri minyak tanah. Kalau dulu kan mau masak pakai minyak tanah antri. Beras juga antri. Dan begitu, seluruh sendi-sendi kehidupan menjelang 98 itu udah hancur remuk. Ya. Hancur remuk. Makanya tugas sejarah kita pada waktu itu adalah bagaimana ini menghentikan rejim yang lalim ini supaya ada secerca harapan masa depan, yaitu perjuangan kita itu adalah demokrasi konstitusional. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, tapi kedaulatan rakyat yang berdasarkan hukum. Jadi namanya demokrasi konstitusional. Itu perjuangan kita itu, demokrasi konstitusional. Tunggu dulu Pak Wakil, disimpan dulu. Kita masuk segmen berikutnya. Jadi ada partai politik. Ada institusi politiknya ada. Tapi presiden mengintervensi partai politik. Iya, semuanya dikendalikan oleh satu orang yang namanya presiden. Presiden itu sangat kuat pada waktu itu, bisa menentukan apa aja. Dan itu jangan sampai terulang kembali. Yang pasti tidak boleh presiden itu melebihi dari 2 periode. Karena pembatasan kekuasaan itu supaya membatasi kesewenang-wenangan, membatasi terhadap potensi untuk melakukan korupsi yang luar biasa.